Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi mengenai organisasi non-profit. Next. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Dewi Putri Pratiwi dengan NPM 029. Saya Divanda Octavia Rizkita dengan NPM 033. Saya Nita Putri Jani dengan nomor NPM 034. Next. Terdapat 4 subbab dalam materi kali ini. Yang pertama ada definisi organisasi non-profit, yang kedua jenis organisasi non-profit, yang ketiga contoh dan karakteristik organisasi non-profit, dan yang keempat perbedaan organisasi non-profit dengan organisasi pemerintah. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai definisi organisasi non-profit. Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil. Organisasi nirlaba itu meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit, organisasi jasa sukarelawan, dan beberapa para petugas pemerintah. Tujuan utama dari organisasi ini dapat didefinisikan dalam hal sosial, politik, budaya, pendidikan, dan tujuan non-profit lainnya. Untuk entitas asing, mendirikan sebuah organisasi non-profit itu dapat membingungkan karena beberapa perubahan dalam peraturan pemerintah. Next slide. Untuk materi yang kedua, yaitu jenis-jenis organisasi non-profit. Untuk jenis yang pertama yaitu yayasan atau foundation. Yayasan adalah suatu badan hukum atau organisasi nirlaba yang didirikan berdasarkan pemisahan aset yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota dan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal. Untuk jenis yang kedua yaitu perkumpulan atau association. Perkumpulan adalah suatu badan hukum atau organisasi nirlaba yang merupakan perkumpulan orang yang bersama-sama mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta tidak ada pembagian keuntungan kepada anggotanya. Untuk jenis yang ketiga yaitu lembaga atau institut. Institut adalah sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mencapai tujuan dalam hal pendidikan, sosial, budaya, dan humaniora. Lembaga atau institut harus memiliki bentuk badan hukum antara lain foundation, asosiasi, atau korporasi sebagai badan hukum. Hal ini dikarenakan lembaga tidak dapat berdiri sendiri sebagai badan hukum tunggal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Contoh dan karakteristik organisasi non-profit. Contoh organisasi non-profit yaitu misalnya tempat ibadah, museum, organisasi politik, sukarelawan, sekolah negeri, rumah sakit atau klinik, dan sebagainya. Bentuk organisasi Rumah Cemara saat didirikan pada tahun 2003 beroperasi di bawah naungan Yayasan Insan Hamdani, sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial yang berdomisili di Kota Bandung. Namun pada 1 Januari 2014, para pengurus Rumah Cemara berinisiatif mendaftarkan sebagai organisasi mandiri dengan bentuk perkumpulan. Dalam arti luas, perkumpulan meliputi suatu persekutuan, korporasi, dan perkumpulan yang saling menanggung. Perkumpulan dipandang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, menyandang hak dan kewajiban, yaitu dapat digugat maupun menggugat di pengadilan. Lalu selanjutnya ada karakteristik organisasi non-profit. Dalam PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba dijelaskan beberapa karakteristik organisasi nirlaba atau organisasi non-profit, yaitu sumber daya organisasi berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Lalu menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan untuk memupuk laba dan
Jika suatu organisasi menghasilkan laba, maka jumlahnya itu tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik organisasi tersebut. Lalu, yang ketiga adalah tidak ada kepemilikan, seperti pada organisasi bisnis. Maksudnya itu, kepemilikan dalam organisasi nirlaba ini tidak dijual, dialihkan, atau ditebus kembali. Ataupun kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya organisasi pada saat likuidasi atau pembubaran organisasi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perbedaan organisasi pemerintah dengan organisasi non-profit. Next. Yang pertama ada orientasi organisasi. Organisasi pemerintah yang termasuk dalam organisasi publik berorientasi pada pelayanan masyarakat. Sedangkan organisasi non-profit atau nirlaba didirikan dengan tujuan untuk mendukung isu yang menarik perhatian publik, tetapi dalam tujuan yang tidak komersil dan tanpa mencari laba. Keduanya termasuk organisasi tanpa tujuan mencari laba, tetapi penerapannya berbeda. Organisasi pemerintah untuk melayani publik, sedangkan organisasi non-profit mengangkat isu yang menarik perhatian publik. Yang kedua ada kepemilikan. Organisasi pemerintah dimiliki negara yang telah diatur oleh konstitusi, sedangkan organisasi non-profit atau nirlaba tidak ada jelasnya dalam kepemilikan organisasi, apakah itu anggota, klien, ataupun operator. Next. Yang ketiga ada dalam hal donatur. Organisasi non-profit membutuhkannya sebagai sumber pendanaan, sedangkan organisasi publik didanai oleh pendapatan negara atau daerah yang didapat dari pajak. Sumber pendanaan organisasi non-profit digunakan untuk kelangsungan hidup organisasi. Pendanaan tersebut berasal dari, yang pertama berasal dari kegiatan program organisasi dengan memperhatikan beberapa hal dasar seperti yang pertama, pendapatan dilakukan untuk keberlangsungan hidup organisasi non-profit. Yang kedua, perluasan pelayanan masyarakat dimaksudkan dengan adanya sumber pendapatan dari kegiatan dapat menjangkau lebih banyak cakupan masyarakat sesuai dengan sasaran kegiatan. Yang ketiga, penghargaan atas kinerja yang dilakukan organisasi. Jenis kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan memberikan tanggung jawab untuk pemeliharaan dan operasional dengan pendanaan melalui adanya tarif yang diberlakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Yang kedua ada donasi atau sumbangan baik dari penggalangan dana maupun pemberian murni dari donatur. Donasi dapat diberikan secara reguler atau hanya sekali. Yang ketiga, pemberian hibah diberikan untuk mendukung suatu kegiatan tertentu. Pemberian hibah sangat spesifik, mulai organisasi pemberi, jenis kegiatan, pelaksanaan, hingga konteks kegiatan yang dilakukan. Sehingga ada hibah murni ini murni sebagai donor. Yang keempat ada bunga dan hasil investasi lainnya. Tidak diperkenankannya untuk melakukan investasi dengan risiko tinggi karena dana yang diinvestasikan tidak boleh berkurang dan harus meningkat jumlahnya, sehingga organisasi non-profit harus lebih berhati-hati dalam memperhitungkan risiko dan keuntungan dalam berinvestasi. Yang kelima, iuran anggota organisasi. Besaran iuran yang disesuaikan dengan kesepakatan bersama ataupun dengan sukarela. Dan yang terakhir usaha komersil dari pihak organisasi itu sendiri dengan membentuk unit khusus dalam menangani saham atau kepemilikan badan usaha komersil. Pentingnya pemisahan pengelolaan anggota unit komersial dengan program organisasi non-profit untuk menghindari kerancuan tentang penggunaan sumber daya organisasi non-profit sehingga kegiatan komersial dapat berjalan tanpa keterlibatan dari organisasi non-profit dalam operasional harian. Untuk perbedaan terakhir yaitu penyebaran tanggung jawab. Organisasi pemerintah yang bertanggung jawab adalah negara dengan didelegasikan kepada pejabat atau orang tertentu untuk pengelolaan dan adanya sanksi jika ada kesalahan yang dilakukan. Dikarenakan tidak adanya kepemilikan dalam organisasi non-profit, maka pertanggungjawaban dilakukan oleh seluruh anggota organisasi. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan.
Pamit undur dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.